Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekannya, itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simpel saja. Yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah kalau itu arahnya udah tepat. Tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya nggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Sampai hari ini Roy Suryo merasa tidak bersalah. Bahkan dalam narasi yang dihembuskan ke publik, dia merasa dikriminalisasi bersama dengan teman-temannya yang lain. Tetapi siapapun dalam posisi Roy Suryo pasti akan menyatakan hal yang sama, karena tidak ada orang yang mau dipenjara. Yang kedua, kenapa makhluk ini ngeles terus, ngeyel dengan situasi yang ada hari ini, padahal kita tahu sendiri bahwa bakal jadi tersangka. Bisa jadi tidak mau mengakui ijazah Pak Jokowi asli karena sudah terlanjur menerima uang. Nah mungkin karena uang ini uang banyak, jumlahnya banyak ya, makanya mungkin dia tidak bisa lagi mengembalikannya karena terlanjur dia habiskan. Boleh jadi begitu. Atau boleh jadi karena sudah terlanjur diterima lalu takut diminta kembali itu uang tersebut. Yang pasti bahwa perjuangannya untuk mengungkapkan Pak Jokowi melalui ijazahnya ini sudah selesai. Game over di sini. Dan bahkan Mahfud MD pun kalau kita mendengar pernyataannya sebagaimana video yang saya sematkan itu mengisyaratkan bahwa orang-orang yang menuding ijazah palsu Pak Jokowi bahkan melakukan penghinaan, ujaran kebencian di media sosial itu bakal dipenjara dengan mengambil sampel 2 orang sebelumnya, yaitu Sugi Nur CS. Nah kalau situasi seperti ini terjadi, maka bisa dipastikan Roy Suryo CS ini bakal jadi pesakitan. Ini menurut Mahfud MD ya, dan beliau pasti sangat fair. Bahkan pernyataan ini juga sekaligus meluruskan bahwa Pak Mahfud MD ikut-ikutan memframing ijazah Pak Jokowi palsu. Seperti apa pernyataan tersebut? Coba kita simak secara bersama-sama. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasanya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah. Yang mengangkat hakim-hakim itu tanda tangannya presiden, hakim MK. Apa putusannya batal semua?
pengangkatan menteri diangkat oleh Presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Tidak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak. Itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau saya sudah misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu, karena kita tidak senang lalu mau batalin, Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur bicara keabsahan ijazah presiden kalau dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok, seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Nah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya, kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Ini mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak tuh, nanti dipilih betul-betul. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Ini saudara, keabsahan ijazah kalau digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar, pengadilan itu bilang, NU saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Loh, kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa secara perdata? Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta. Kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan. Pencabutan itu minta ke UGM, mau UGM yang mengeluarkan. Kalau saya disuruh menyatakan tidak sah. Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut itu jadi perkara pihaknya jadi UGM. Makanya saya bilang, Pak UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu gitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud Pak. Sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan nggak masuk ke pidana, malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Mana yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan sekarang, jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu
palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya tidak boleh. Sudah benar tuh UGM. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prof Mahfud ini syarat kiamat bagi Roy Suryo CS. Boleh jadi dia akan membusuk di penjara. Saya berharap memang dengan adanya pasal berlapis yang diarahkan kepada mereka ini bisa membusuk di penjara, sahabat. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini kalau dibiarkan berkeliaran, sekali lagi merusak pikiran generasi muda, membuat generasi kita kemudian lemah kepercayaannya terhadap pemimpinnya. Dan kalau itu terjadi, maka sama saja kalau mereka mendegradasi pemimpin yang ada. Pada akhirnya nanti anak-anak kita akan banyak berpikiran khawarij, sangat susah percaya terhadap pemimpin dan para tokoh-tokoh yang ada hari ini. Oleh karena itu, proses atau percepatan di Polda Metro Jaya itu sangat kita harapkan, sehingga polemik atau diskursus soal jasa palsu yang menurut hemat saya ini tidak ada faedahnya untuk membangun bangsa kita, bahkan menutupi isu-isu besar yang seharusnya kita up terkait dengan bagaimana agenda-agenda besar pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Ada misalnya kita sudah mendengar semua di mana launching Koperasi Merah Putih maupun program-program MBG ini harusnya di up karena sangat dibutuhkan oleh rakyat. Tetapi kemudian semua tertutupi dengan berita-berita sampah yang keluar dari mulut-mulut comberang para brengsek yang ingin merungkatkan Pak Jokowi. Lalu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.